Baik, kami akan melakukan praktik coaching CGP Angkatan 11. Perkenalkan, saya Muhammad Usniamin, asal sekolah SMA Negeri 1 Rawa Utara sebagai observer. Saya Lilis Suryani dari SMA Negeri 1 Rawa Utara sebagai coach. Saya Muhammad Asgul sebagai coach dari SMPN 1 Rawa Utara. Saksikanlah praktik coaching CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Pak. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Lilis akan melakukan coaching bersama dengan coachingnya nanti. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya selaku observernya nanti atau pengamatnya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan tahapan rubrik penilaian yang dilakukan pada saat melaksanakan coaching nanti. Yang pertama, ada prinsip coaching yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah, ada juga kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yaitu present, kehadiran penuh. Artinya bagaimana kita hadir penuh dalam melakukan wawancara nanti terhadap coaching. Nah, yang kedua adalah memandang aktif dalam kegiatan memahami atau mendengarkan aktif ketika melaksanakan proses percakapan nanti. Yang berikutnya ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Artinya pertanyaannya nanti tidak tertutup dan tidak pula terbuka. Artinya berikan leluasa kepada coaching sesuai dengan alur cerita yang akan. Baik, selanjutnya Bu Lilis, sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin Bu Lilis kembangkan pada saat coaching nantinya bersama coaching? Baik Pak, saya nanti coachingnya bersama dengan Pak Asgul Pak. Jadi dalam proses coaching nantinya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengar secara aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua dari penjelasan Bu Lilis tadi, ini ada pertanyaan yang berikutnya. Apa kompetensi yang spesifik yang akan saya amati ketika melaksanakan pelaksanaan dalam proses coaching nantinya? Dalam proses coaching nantinya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensinya Pak, agar proses coaching terlaksana dengan optimal. Baik, satu lagi Bu Lilis yang saya tanyakan, indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu Lilis inginkan dari seorang coach nantinya apa itu? Indikator ketercapaian nantinya adalah ketika saya bisa membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya Pak. Oke. Nah, setelah dari pertanyaan tadi, nah Ibu berarti saya sudah memahami tentang rubrik penilaian pada kali ini atau pengamatan yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini. Sudah siap Bu? Insya Allah siap Pak. Oke. Baik, kita akan mulai proses coaching pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, dari mana Bapak tadi Pak?
Sudah selesai mengajarnya? Dari lokal tadi Bu. Oh iya, sudah selesai Bapak ngajarnya ya Pak? Sudah selesai Bu. Nah, sekarang jam istirahat. Jadi tadi pagi Bapak mengatakan kepada saya ada hal yang ingin Bapak obrolkan dengan saya. Nah, kebetulan Bapak sudah di sini. Apa yang ingin Bapak bicarakan dan hal yang ingin kita didiskusikan hari ini, Pak? Iya Bu, gini Bu. Ketika saya masuk ke lokal, Hmm. eh, ketika melaksanakan proses pembelajaran, banyak anak-anak ini tidak aktif. Anak-anak ini lebih diam, kemudian seolah-olah tidak memperhatikan. Jadi inilah yang menjadi beban pikiran bagi kami sampai hari ini. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali anak-anak ini dan mengembalikan semangatnya dalam belajar, sehingga kita sebagai guru merasa lebih nyaman ketika anak ini aktif dalam belajar. Cuma kalau sudah seperti ini, kita mengajar itu seolah-olah aku diam seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu tidak aktif. Inilah masalahnya sudah beberapa hari ini kami alami di lokal. Iya. Jadi Bapak sudah menyampaikan apa masalahnya tadi. Jadi, iya, kalau boleh tahu Bapak mengajar apa rasanya, Pak? Belajar PAI. Oh iya, mata pelajaran PAI. Baik, dalam kondisi pembelajaran seperti yang Bapak jelaskan tadi, siswa kurang aktif dalam belajar. Itu kalau boleh tahu dalam setiap sesi pembelajaran atau bagaimana, Pak? Tidak juga sih Bu, Mm-mm. tidak juga dari seluruh sesi pembelajaran, tapi ada ketika lebih banyak pasifnya Bu, timbang aktifnya. Itulah yang kami inginkan dari Ibu, bagaimana mencari mendiskusikan bagaimana mengaktifkan kembali proses pembelajaran ini. Iya, baik Pak. Jadi terkait dengan permasalahan tadi, nah kondisi yang bagaimana yang Bapak harapkan nantinya dalam diskusi kita kali ini, Pak? Baik Bu, yang kami harapkan hasil dari diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana solusi kita agar anak ini kembali aktif belajar. Contoh ketika kita mengasih kerja kelompok, anak-anak itu bekerja bersama, ketika tampil ke depan anak-anak itu aktif, kemudian ketika diskusi anak-anak itu saling bertanya dan saling menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Iya, berarti kondisi ideal seperti itu yang nantinya kita harapkan setelah pembicaraan kita ini ya Pak ya? Iya. Baik, nah kira-kira Pak, dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas dengan siswa, nah apa penyebab siswa kita pasif dalam pembelajaran Bapak itu Pak? Kalau ini pendapat awal ini Bu ya. Yang pertama mungkin model pembelajarannya yang monoton. Kemudian anak ini tidak terbiasa menanggung risiko atau takut merasa salah seperti itu. Mungkin ini permasalahan-permasalahannya yang dialami oleh anak-anak tersebut. Nah, kalau boleh tahu apa saja media atau metode, kemudian model pembelajaran yang Bapak lakukan? Ada 3 tadi ya Pak ya? Kita mulai dari yang pertama saja ya. Model pembelajaran seperti apa yang sering Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk saat sekarang ini Bu, kita masih menggunakan sistem guru center. Baik, kemudian metodenya Pak? Metodenya ceramah. Ceramah. Nah, media yang Bapak gunakan lebih sering media apa Pak? Biasanya papan tulis saja Bu. Oh, papan tulis dan spidol. Iya, baik-baik. Nah, menurut Bapak, seberapa besar keberhasilan penggunaan media, metode, dan teknik pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Kalau keberhasilannya
mungkin di bawah 40% lah, Bu. Baik, mungkin setelah Bapak menjelaskan tadi, berarti bisa kita simpulkan bahwa penyebab siswa kurang aktif tadi berkaitan dengan metode, media, dan teknik pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bu. Baik, kemudian apa kira-kira langkah yang ingin Bapak lakukan di kelas agar siswa kita kembali aktif lagi Pak? Baik, Bu, ini setelah kami pikir-pikir lagi, Bu, untuk kedepannya mungkin kita akan menggunakan media pembelajaran yang lebih kompetitif atau lebih baik. Contoh pakai PowerPoint atau pakai media Canva. Kemudian pembelajarannya tidak lagi berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada peserta didik. Dan kita akan merancang kembali RPP atau media ajar atau modul ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Iya, Bapak sudah memiliki ide yang bagus sekali dan langkah yang akan Bapak ambil sudah sangat tepat sekali. Bagus Pak. Nah, apa Bapak sudah mempersiapkan RPP dan kebutuhan-kebutuhan lain terkait pembelajaran nantinya Pak? Sudah, Bu, sebagian besarnya sudah disiapkan dan tinggal penerapannya di lokal, Bu. Dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita penerapan ini di lokal. Baik, bagus sekali. Nah, Bapak pernah mendengar tentang kolaborasi dengan rekan sejawat? Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang kolaborasi dengan rekan sejawat mengenai diskusi pembelajaran? Pernah, Bu. Menurut kami, Bu, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam proses pembelajaran itu bagus, Bu. Jadi kita saling bertukar ide, saling bertukar ilmu sehingga kita mengetahui apa yang belum kita ketahui dari rekan-rekan kita. Dan model apa kita praktekkan di lokal, jadi kita saling berbagi. Kalau memang itu bagus dari teman kita, tidak salah rasanya kita menerapkan juga. Baik, itu juga sangat bagus. Kita berkolaborasi dengan teman sejawat agar kita juga tahu di mana letak kelemahan, kelebihan dari pembelajaran yang kita lakukan ya Pak ya. Nah, berarti tadi kita sudah membahas kira-kira langkah yang akan Bapak ambil mulai dari mempersiapkan pembelajaran yang berbasis teknologi menggunakan Canva dan yang lainnya ya Pak. Kemudian yang kedua juga Bapak telah sampaikan nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar kita mengetahui di mana letak kelemahan, kelebihan dari pembelajaran kita dan juga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran baik dari rekan sejawat ya Pak ya. Nah, kira-kira dari apa yang telah kita bahas tadi, apa hal yang bisa Bapak ambil untuk kedepannya? Baik, Bu, yang bisa kita ambil untuk kedepannya, kalau kita masih menggunakan pembelajaran yang model lama, maka terjadilah pembelajaran itu yang monoton. Dalam arti kata hanya berpusat kepada guru. Jadi anak tidak terlibat aktif. Sementara keinginan kita dalam proses pembelajaran itu anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam arti kata anak-anak menjadi pusat pembelajaran tersebut. Jadi dengan menggunakan berbagai metode, media ajar, mungkin anak-anak ini akan lebih termotivasi belajar di media lagi. Bagus sekali. Nah, apa Bapak pernah mendengar dengan atau melihat tentang pembelajaran di sela-sela pembelajaran menggunakan ice breaking? Jadi apa yang Bapak ketahui tentang ice breaking? Ice breaking sepengetahuan kami, Bu, adalah salah satu metode guru untuk mengembalikan fokus anak ke dalam pembelajaran. Baik, berarti itu juga bisa kita lakukan ya Pak ya? Bisa. Nah, berarti Bapak juga sudah tahu. Nah, kira-kira dari kesekian banyak hal yang akan kita lakukan mulai dari persiapan RPP dan media pembelajaran, kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menselingi kegiatan pembelajaran dengan ice breaking. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa mulai melaksanakannya?
Baik Bu, untuk pelaksanaan ini dalam minggu ini akan kita laksanakan di lokal Bu, dan ini sudah kita persiapkan. Bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang akan Bapak lakukan dan semoga nanti kegiatan yang Bapak lakukan di kelas sudah mengembalikan keaktifan peserta didik nantinya ya. Nah, ketika nanti Bapak ada kendala lagi, boleh hubungi saya kembali. Mari kita diskusikan kembali ya Pak. Nah, Baik Bu. iya, apa ada hal lain yang perlu kita bicarakan lagi Pak? Di akhirnya nanti Bu, ini dari proses ini semua kita menginginkan bahwa kita adalah menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita di lokalnya. Iya, betul sekali. Apa yang Bapak cita-citakan, idam-idamkan, begitu juga dengan saya dan juga guru lainnya ya Pak. Semoga kita menjadi pendidik yang diteladani oleh siswa. Baik, kalau begitu proses coaching kita udah selesai ya Pak ya. Nah, kalau tidak ada hal lain yang perlu kita didiskusikan lagi, mari kita akhiri proses coaching ini dengan mengucap Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih sudah menghubungi saya. Saya juga sangat senang berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Bu atas pencerahannya, dan kami merasa lega rasanya berpikiran ini. Dari apa yang kita diskusikan hari ini, kita mendapatkan solusi bahwa untuk mengaktifkan anak ini kita butuh berbagai macam cara. Kalau tidak diskusi dengan ibu, barangkali kita akan tetap mengajar seperti biasanya. Dengan diskusi hari ini, kita menjadi lebih terbuka jadinya tentang proses untuk berikutnya. Iya, baik Bapak. Kalau begitu kita akhiri proses kita ya Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu, mari kita lanjutkan aktivitas kita kembali. Oke Bu ya, setelah melaksanakan proses coaching tadi, ke depannya apa ingin yang Ibu kembangkan dari proses coaching tadi untuk coaching berikutnya? Baik Pak, ketika saya melaksanakan coaching tadi dengan Pak Asgul, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya kemukakan untuk mengidentifikasi masalah koci itu perlu saya kembangkan lagi Pak, agar koci terbuka mengatakan atau menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya, sehingga nantinya koci sendiri secara mandiri akan mencari apa kira-kira solusi yang akan dilaksanakannya untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Baik Bu, jadi proses coaching kita hari ini sudah selesai. Saya sudah mengamati dengan baik dan sudah berjalan sesuai alurnya. Nah, saya tekankan lagi yang harus dikembangkan Ibu itu kita perbaiki di kedepannya. Oke Bu, terima kasih. Sampai jumpa di lain kali. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita yang bermakna